Tipikal koreksi dari Bitcoin itu selalu tajam dan juga selalu signifikan. Di siklus di 2018 kita melihat penurunan 84%. Jadi kalau teman-teman masukin duit 100 juta di Bitcoin, ini dia akan drop sampai 84 juta, negatif 84 juta. Tapi ya kalau kita lihat memang dalam jangka panjang dia terus mengalami kenaikan ya teman-teman. Di 2013 ya ini juga sama ya. Kalau kita lihat di sini dia mengalami penurunan yang sangat signifikan ya, negatif 86% juga. Jadi secara siklus harga Bitcoin itu akan mengalami kenaikan tapi juga akan mengalami penurunan. Pertanyaan yang menarik di sini, kapan sih kira-kira Bitcoin ini akan mengalami penurunan? Saya juga nggak tahu jawabannya. Tapi saya bisa lihat data historis untuk membentuk suatu tesis dan juga perkiraan kapan kira-kira Bitcoin ini akan top. Dan salah satu indikator yang suka saya gunakan teman-teman yaitu adalah Bitcoin halving. Bitcoin halving ini adalah suatu momen di mana setiap 4 tahunan ya algoritma Bitcoin ini memotong reward dari penambang sampai 50%. Dan kalau kita lihat ya secara data historis itu selalu terjadi kurang lebih 500 hari setelah halving. Dan kalau kita tarik ya dari siklus 2018 487 hari setelah halving, kemudian market top dan harga koreksi ini juga sama ya di 2021 itu kurang lebih 500-an hari setelah halving. Kalau kita juga bermain dengan tesis yang sama ya kita ngomong 500-an hari ya, setelah halving di 2024 ya topnya Bitcoin itu harusnya Oktober, September, November, Desember ya, atau bahkan ya bisa sampai Januari di 2026. Tapi itu adalah potensi ya kita ngomong topnya. Bukan jaminan itu pun juga akan terjadi, tapi kita bisa membuat suatu probability guess mengenai kapan sih kira-kira topnya dari Bitcoin. Dan itu pun timbul pertanyaan juga akhirnya teman-teman. Saya baru masuk di pertengahan tahun 2025, tapi akhir tahun 2025 ini kan sudah kita ngomong sebagai potensi topnya Bitcoin. Lalu apakah sekarang ini saat yang ideal untuk mulai masuk kemudian akhir tahun ini keluar atau seperti apa? Ya jawabannya take profit dan juga posisi teman-teman di market, apakah itu mau masuk keluar, itu adalah tanggung jawab teman-teman pribadi. Kita sebagai seorang analis dan juga edukator dan juga market participant, kita transparan dan terbuka dengan apa yang kita sampaikan, dengan potensi yang mungkin terjadi di market. Karena kalau kita lihat sekarang Bitcoin, kita nyalain beberapa indikator, moving average, 13 di monthly chart, kemudian kita juga lihat order block indicator di monthly chart. Bitcoin sekarang udah mengalami yang namanya fase jenuh koreksi. Kita lihat dari topnya, Bitcoin ini sempat drop ya hampir 30% ya teman-teman. Dropnya ya 32% dari top. Sehingga ya kita ngomong selalu ada yang namanya mid-year correction atau koreksi di tengah siklus. Kalau kita ngomong di sini Bitcoin drop 30-an%, ini altcoin ini dropnya ya kurang lebih sampai 90% ya di beberapa altcoin. Dan not financial advice ya, tapi kalau kita lihat ya area Bitcoin yang ada sekarang, kita lihat di monthly chart ya ini ada yang namanya divergence atau perbedaan antara oscillator dengan harga. Kemudian Bitcoin juga ada di bawah garis moving average ya, atau ada di atas garis moving average, 13 EMA di monthly chart, plus di sini ya kita lihat ini adalah area bullish order block di monthly chart. Yang mana kalau kita melihat di sini posibilitas dari potensi bull skenario ya dari Bitcoin, balik lagi not financial advice ya, dan saya bukan seorang peramal ya, saya hanya pelaku pasar biasa seperti teman-teman yang lain. Saya mengharapkan skenario seperti ini, teman-teman.